Oke, tutorial cara input untuk upah tenaga karyawan yang yang terlibat langsung dalam proses produksi bahan ya. Nah, itu biasanya kalau pencatatannya itu masuk ke akuntansi biaya tenaga kerja langsung atau BTKL ya. Sebelum kita input ke tenaga kerja atau upahnya itu kita ke daftar Stockmaster ya, Stockmaster. Nah, di sini kan sudah kita pernah masukkan untuk list biaya upahnya itu ya, kita cari barang, cari. Nah, kita masukkan di sini upah ya, upah nih. Nah, ini upah untuk produksi roti ya, kita pilih, keluar dan oke. Baru kita edit ya. Ini contoh kita produksinya upah produksi roti Maryam. Kita edit. Nah, di sini kita klik biaya overhead ya. Overhead kita klik yang jenisnya ini. Kita klik yang jenisnya, klik ini ya, klik. Kita ubah dari overhead ke BTKL ya. Jadi dia masuknya itu untuk upah masuk ke biaya tenaga kerja langsung yang terlibat langsung dalam proses produksi bahan ya. Kita klik. Nah, ini masuknya ke BTKL, nanti kita simpan dan exit. Baru kita inputnya ke sini ya. Kalau misalkan mau menginput upahnya itu ke warna merah, silakan merah, klik. Nah, setelah itu kita klik kode pemasoknya, silakan diklik. Nah, kita masukkan di sini namanya itu upahnya kita masukkan ke Acil Linda. Kita pilih, keluar dan enter. Nah, di sini untuk kuantitas ini dari produksi yang kita olah gitu ya. Dapatnya misalkan satu orderan itu misalkan kita ordernya ada 3 paket dalam satu proses itu. Misalkan kalau satu roti Maryam itu satu paketnya 30, kalau kita ordernya misalkan 3 paket, berarti kita isi kuantitasnya dalam satu proses ya. Dalam satu proses kita klik sini misalkan berarti dapatnya 90 gitu ya. Oke, baru kita tekan enter. Baru setelah itu anggaplah seperti itu ya. Kita tekan tombol C, kita masukkan upah. Nah, kita pilih barangnya. Kita pilih upah produksi Maryam, keluar dan enter. Nah, seperti ini. Jadi upahnya 180.000 dari harganya per picisnya 2.000 dikali 90 ini dalam satu proses produksinya ya. Dalam satu produksinya itu misalkan 3 paket gitu ya. Oke, kita tekan simpan ya. Sorry. Kalau ini misalkan bayarnya itu tempo ya atau kredit, berarti kita tekan F7 ya, F7. Kita klik F7, klik. Nah, baru kita tekan tutup ya. Tutup atau tekan selesai. Yes. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Kita ke menu laporan, laporan buku besar. Di sini ada namanya laporan hutang. Cari data pemasok, kita pilih di sini Acil ya, Acil Linda. Kita pilih, keluar dan oke. Dari tanggal 01 kita lihatnya 01 per bulan Desember sesuai dengan tanggalnya ya, tanggal hari ini tanggal 13, klik yang Desember dan preview. Dan ini upah yang belum dibayarkan, artinya masih masuk ke hutang. Nanti kalau misalkan dari pihak bapak atau ibu mau mengeluarkan nilai upahnya ini, caranya itu nanti saya ajarkan setelah ini ya. Nanti ini untuk laporannya aja nih. Kalau misalkan ini mau dikeluarkan, caranya itu kita tekan close preview dan selesai. Caranya itu ke sini, ke pembayaran hutang, silahkan diklik. Nah, kita tekan tambah, cari data pemasok, kita masukkan Acil Linda. Pilih, keluar dan oke. Kita lakukan di sini lunas ya, bayar lunas. Nah, enter. Nah, kita masukkan di kolom jumlah ini 180 123. Enter. Nah, baru kita tekan simpan. Ini kalau misalkan bayarnya lewat transfer silakan centang ya, centang yang ini. Tapi kalau bayarnya langsung cash tunai tanpa tidak usah dicentang, lalu kita tekan simpan.
Nah, baru kita exit, kita cek ke menu laporan, laporan buku besar, laporan hutang. Kita cari pemasok, kita pilih Acil Linda, pilih, keluar dan oke. Dari tanggal 01 sesuai dengan tanggal hari ini tanggal 13 ya, yang bawahnya ini mengikuti tanggal berjalan ya. Nah, jadi kita klik Desember dan preview. Nah, ini recordnya nih atau laporannya. Jadi uang yang kita masukin ke hutangnya itu belum kita keluarkan. Jadi setelahnya misalkan mau dikeluarkan ke beberapa hari berikutnya, kita langsung keluarkan di pembayaran hutang tadi. Seperti ini tutorialnya, kita close preview, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke video berikutnya.